Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas contoh-contoh soal eksponensial. Nah, berikut ini di atas adalah sifat-sifat eksponensial yang harus kalian pahami ya. Oke, di sini ada 1 sampai 5. Oke, biasanya ini bukan sifat ke-1, sifat kedua, artinya masalah urutan sifat-sifat ini biasanya suka beda di berbagai sumber ya, jadi tidak masalah, intinya kalian paham dengan sifat-sifat eksponen. Nah, kalau ini versi saya, sifat satunya yang ini, sifat duanya ini, 3, 4, dan 5. Oke, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, misalnya 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3 dikali 2, 5 per 3 pangkat 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Coba sederhanakan bentuk berikut ini. Oke, kita mulai ya. Berarti kita kerjakan dulu yang sejenis angka-angkanya. Oke, ini 2 pangkat 3. 2 ini kan bisa 4 ini bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 ya. 4 ya, pangkat 3. Lalu 25 adalah 5 pangkat 2. Berarti ini 3 pangkat 2, 2 pangkat 2, 5 pangkat 3. Oke, lalu bagaimana? Lanjut. Berarti ini 2 pangkat 3, 2. Oke, aturan pangkat dipangkatkan lagi, berarti ini dikali 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2, 2 pangkat 2, 5 pangkat 3. Oke, kita kerjakan yang sejenis, yang sama bilangannya. Berarti ini 2 nih ya, 2 nih, 2, 2, 2. Oke, berarti kalau dikali, ditambah ya atasnya ya, 3 tambah 6 ya, lalu dikurang 2 ya, 3 tambah 6 lalu dikurang 2. Nah, yang 5 nya bagaimana? 5 berarti 5, 2 dikurang 3 per bawahnya hanya 3 sendiri, maka didapat 2 pangkat 7, 5 pangkat minus 1 per 3 pangkat 2. Nah, bagaimana kalau ada pangkat yang negatif nih? Ya udah, kita pindahkan dia ke bawah penyebut sesuai dengan sifat nomor 4. Selesai deh penyederhanaannya, maka 2 pangkat 7 per 3 pangkat 2 dikali 5. Bagaimana menyederhanakannya? Oke, pertama 8-nya dulu yuk kita sederhanakan. Berarti 8 adalah 2 pangkat 3. Oke, jadi 8 adalah 2 pangkat 3. 9 itu 3 pangkat 2. Nah, di sini nih, ini kan ada, saya ganti warna ya. Saya ganti warna dulu. Nah, ini ada nih A-nya. Sekarang kita ngurus yang A-nya. A min 3 dengan 2. Berarti A min 3 dikurang 2 gitu ya. A min 3 dikurang 2. Lalu, saya ganti lagi. Oke, biar panjang nih. B-nya bagaimana? B-nya berarti B pangkat 2 dikurang 3 ya, karena ini kan pembagian nih. Lalu yang C-nya, biar enak. Lalu yang C-nya, C 4 dikurangi 2 gitu. Ada yang mengerjakan segini, lalu dipangkatkan 2 ya, lalu dipangkatkan 2. Oke, ini nggak bisa diperkecil ya, 2 per 3 dengan 3 per 2. Oke, tulis aja lagi. Berarti 2 pangkat 3, 3 pangkat 2, ini berarti min 5 ya, min 3 dikurang 2, min 5. B dikali B minus 1 dikali C pangkat 2. Oke, lalu bagaimana ini? Berarti masing-masing lagi ya, dikali ya. Dikali ini 2 dikali 3 dikali 2, 2 pangkat 3 pangkatkan 2 lagi, berarti 2 pangkat 6. 3 dikali 2, 6.
Ini juga dipangkatkan lagi nih. 3 pangkat 2 dipangkatkan 2. 2 kali 2. Berarti 3 pangkat 4. Dari sini ya. Nih, dari sini yang dikali ini. 2 kali 2. Lalu sekarang yang A-nya. A min 5 pangkat 2 lagi. Dikali aja. Min 10. Yang B-nya. Berarti B minus 2. Yang C-nya berarti C pangkat 4. 2 kali 2 berarti 4. Nah, jadi penyederhanaannya adalah 2 pangkat 6 per 3 pangkat 4. Karena pangkatnya negatif, dia turun ke bawah ya. Ini juga nih B-nya. Karena negatif pangkatnya, dia turun jadi penyebut. Tapi positif nantinya. B pangkat 2. C-nya tetap di atas. C pangkat 4. Oke, selesai deh. Soal selanjutnya, oke, kita ke soal selanjutnya. Nah, ini adalah soal berikutnya. Oke, lihat. Jadi keseluruhan yang di dalam kurung pangkatnya adalah 1/2 atau setengah. Kita harus ingat dulu nih ya. Sebentar, saya ingetin dulu masalah pangkat setengah. Pangkat setengah itu berarti X pangkat setengah misalnya ya, sama dengan akar dari X ya. Akar X adalah X pangkat setengah. Misalnya 4 pangkat setengah berarti artinya akar dari 4. Itu berapa? 2 gitu ya. Nah, 2 pangkat setengah berarti adalah akar 2. Oke, jadi pangkat setengah adalah akar dari bilangan tersebut. X pangkat setengah berarti akar X. Oke. Nah, kita lanjut untuk menjawab pertanyaan ini. Sederhanakan bentuk ini. Oke, sederhanakan bentuk yang ini nih. Oke, ini sudah agak kompleks soalnya ya. Oke, cara pertama adalah kalian sederhanakan dulu yang di dalam ini nih. Nah, ini semua yang dalam kita sederhanakan dulu. Oke, 25 dibagi 9 kan nggak bisa. Oke, tulis aja lagi. 25 per 9. Maka di sini X pangkat 4 dikurang 8. Kali Y pangkat 5 dikurang 3. Oke, sifat eksponen ya, pembagian jadi dikurang. Z ini kan pangkat 1 ya, berarti 1 dikurang 5. Oke, lalu semuanya dipangkatkan setengah. Ini lebih mudah kalau menurut saya. Lalu tetap tulis lagi sini 25 per 9. Berarti ini X pangkat min 4. Y pangkat 2. Dan sini Z pangkat minus 4. Dipangkatkan setengah. Oke, lanjut. 25 per 9. Nah, ini kan pangkatnya negatif di atas ya. Oke, tadi sifat tuh ada sifat nomor 4 kalau nggak salah yang tadi. Udah, kalau pangkatnya negatif langsung aja. Berarti nanti dia posisinya di lawannya, ini kan di atas ya. Berarti nanti dia akan kembali biar jadi positif, akan ditempatkan di penyebut gitu ya. Ini pakai sifat. Oke, flashback dulu deh. Ini sifat yang keempat tadi kalau nggak salah ya. Oke, gini ya. Oke, yang sifat A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, gampangnya adalah kalau pangkatnya negatif, dia berarti pindah ke bawah menjadi positif. Y tetap pangkat 2 karena pangkatnya positif. Ini Z nya pangkat min 4 turun ke bawah menjadi pangkat positif 4. Yang seluruhnya dipangkatkan setengah. Lanjut ya. Oke, lalu maka sama dengan berarti 25 dipangkatkan setengah jadi akar ya, gitu kan. Nah, tadi kan yang dipangkatkan setengah itu bilangan dipangkatkan setengah menjadi akar dari bilangan itu. Terus 9 dipangkatkan setengah, ya udah akar 9. Terus dikali ya ini ya, Y pangkat 2 dikali setengah per X pangkat 4 dikali setengah gitu. Z pangkat 4 dikali setengah ya enggak? Oke, berarti akar 25 berapa? 5. Akar 3 9. 2 kali setengah 1 ya, berarti Y pangkat 1 nggak usah ditulis ya. 4 kali setengah berarti 2. X pangkat 2. Ini juga Z nya pangkat 2. Selesai deh gitu.
Lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, tetap semangat. Nah, lihat di sini di soal berikutnya ini. Oke, jadi pangkat keseluruhan adalah minus 2. Pangkat keseluruhannya adalah minus 2. Oke, di sini sebenarnya ada dua cara, ada beberapa cara langkah yang bisa dikerjakan. Kalau versi saya yang pertama, karena ini min 2, kita ubah dulu dia bisa jadi pangkat positif. Jadinya begini dia. Tapi dibalik nanti jadinya. Yang penyebut jadi, nah ini ke atas, yang di bawah jadi ke atas, yang di atas jadi di bawah, gitu ya, merubah posisi, maka pangkatnya akan berubah menjadi positif, gitu ya. Kenapa begitu? Nah, oke, prinsipnya adalah seperti ini. Misalnya A per B dipangkatkan min 1, nah itu kan A per B dipangkatkan min 2 dia, A pangkat B dipangkatkan min 2, ini kan berarti sama seperti 1 per A per B yang dipangkatkan 2 gitu ya. Maka 1 per A kuadrat per B kuadrat. 1 dibagi A kuadrat per B kuadrat. Mana ini? Maka kalau secara matematika begini nih. Oke, saya jelaskan pelan-pelan biar paham ya. Nah, maka ini jadi 1 dikali gitu ya. Dibalikan. Nah, maka sama dengan B kuadrat dibagi A kuadrat. Oke, seperti itu ya. Oke, gampangnya adalah sebenarnya B kuadratnya langsung naik ke atas aja seperti itu. Tapi ini adalah langkah-langkah yang lebih jelasnya. Oke, jadi ini versi saya ya. Jadi kalau pangkatnya sini negatif ya udah pindah tempat aja, mereka tukar tempat. Jadi pangkatnya berubah menjadi positif. Oke, langsung kita kerjakan, sederhanakan. 8 bisa dibagi 2, bisa tulis 4. Oke, ini 7 karena pembagian ini ya. Berarti 7 dikurangi 5, 2. Oke. 2 dikurang 4 minus 2. 2, hati-hati pelan-pelan ya. 2 dikurang minus 3. Oke. Seluruhnya dipangkatkan, sisa 1 nggak ada lagi, dipangkatkan 2. Berarti 4 A kuadrat B minus pangkat minus 2, ini C. Oke, 2 dikurang min 3. Jadi positif ya. Oke, maka di sini pangkatnya 5. Itu lalu hasilnya adalah 4 kuadrat A kuadrat per, nah ini karena ini pangkatnya negatif, dia pindah tempat ke bawah aja ya, jadi positif, tetap 5. Oke, sorry, wah salah nih gue. Oke, lanjut, berarti ini 4, kita rapihkan dulu nih, A kuadrat. Nah, ini kan B-nya pangkat negatif 2 ya. Oke, pindah ke bawah aja. Pangkatnya jadi positif. Nah, ini C pangkat 5 tetap. Oke, semuanya dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Sehingga hasilnya adalah 4 pangkat 2. A pangkat 2 yang dipangkatkan 2 lagi gitu. C pangkat 5 yang dipangkatkan 2 per B pangkat 2 yang dipangkatkan 2 lagi, maka hasilnya adalah 4 A pangkat 4 B pangkat 10 C pangkat 10 dan B pangkat 4. Oke, ini adalah jawaban akhirnya ya. Nah, tapi untuk beberapa soal yang pilihan ganda terkadang ada juga nih yang mengecoh nih ya. Ada yang jawabannya seperti ini, dia misalnya 4 C pangkat 10 A per B pangkat 4, gitu ya. Ada nih seperti ini nih. Oke, karena ini sama-sama pangkatnya 4 ya, jadi mereka digabung nih, A per B dipangkatkan 4 gitu ya. Oke, ke soal berikutnya ya. Oke, ini bentuknya agak kompleks. Perhatikan di sini. Di sini ada 2 K pangkat 2 L pangkat 3 M pangkat 7 yang dipangkatkan keseluruhannya 2 dikali K3 KLM per 8 K pangkat 2 L pangkat 4 M pangkat 3. Oke. Ingat, di sini perkalian artinya yang ini hanya dikali yang pembilangnya saja ya. Oke.
hanya dikali yang atasnya saja, yang bawahnya tidak ikut dikali dengan ini. Oke, paham ya? Karena masih banyak juga nih yang salah. Jadi yang ini karena ini diletaknya di pembilang, oke, penyebutnya yaitu 1, penyebutnya 1 nih, maka dikali dengan yang pembilang juga. Oke. Sekarang kita mulai ya menyelesaikannya. Oke, karena ini semuanya dipangkatkan 2, berarti kita selesaikan dulu dia dipangkatkan 2. Berarti 2 pangkat 2 gitu. K pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi. L pangkat 3 dipangkatkan 2 lagi. M pangkat 7 dipangkatkan 2 lagi gitu ya. Lalu ini dikali 3KLM 8 K kuadrat L pangkat 4 M pangkat 3. Oke, atau ini kalian mau selesaikan langsung juga boleh. Oke, berarti di sini 4 K pangkat 4. Oke, dikali ya. L pangkat 6 M pangkat 14 dikali atau boleh. Berarti ini 3/8. Mau kalian langsung aja selesaikan, dirapihkan. Yang ini boleh. Berarti ini kan 1 ya. 1 dikurang 2. Oke, ini kurang 2 nih ya. 1 dikurang 2. Sekarang variabel L-nya berarti 1 dikurang 4. Sekarang variabel M-nya 1 dikurang 3. Boleh kayak gitu ya. Oke, maka 4 ini K pangkat 4, L pangkat 6, M pangkat 14 dikali 3/8. Ini K pangkat minus 1 gitu. Oke, K pangkat minus 1, L pangkat min 3, dan M pangkat minus 2. Oke, selanjutnya bagaimana menyelesaikannya? Ya udah, sekarang kita kumpulkan dulu yang sejenis ya. Berarti 4. Nah, sekarang kita kumpulkan dulu yang sejenis ya. Berarti 4 kali 3/8 gitu. Berarti K pangkat 4, karena ini perkalian, koneksinya hubungannya berarti ditambah ya. Oke, saya kumpulkan dulu deh biar nggak bingung. Gini berarti L pangkat 6 dikali L pangkat minus 3, M pangkat 14 dikali M pangkat minus 2. Ya udah. Ini bisa ya? Bisa kan? Diperkecil nih, 4 bagi 8 berarti di sini 2 ya. Oke, berarti 3/2. Oke, lanjut ya. Di sini saya lanjutinnya. Oke, berarti ini 3/2 ya. 3/2. Karena dikali ditambah ya, 4. Jadi ini yang ini itu 4 ditambah minus 1. Berapa tuh? Berarti 3 ya. Ini juga ditambah nih yang ini. L 6 ditambah minus 3. Berarti L pangkat 3. M-nya 14 ditambah minus 2. Berarti M pangkat 12. Selesai nggak? Oke, sudah selesai deh.